Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Tiger Hongkong. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah suguhan buat kamu semuanya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kamu. Dan sebuah informasi, motivasi, mungkin inspirasi buat kamu di dunia pendidikan. Nah, di kesempatan kali ini saya bersama dengan alumni dari Sekolah Bintang Nusantara Learn Center, sebuah lembaga atau sebuah tempat untuk menyelesaikan paket pendidikan. Buat kamu yang belum menyelesaikan sekolahnya SD, SMP maupun SMA, mungkin informasi ini tempat buat kamu. Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai videonya. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Pon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah hadir ya, udah mau datang ke undangan Tiger Hongkong. Ya. Nah, kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol mengenai Bintang Nusantara ya. Jadi Sekolah Bintang Nusantara ini buat saya salah satu solusi buat teman-teman ya, terutama pekerja migran yang ada di Hongkong ini ya. Rata-rata teman-teman kan manfaatkan waktu liburnya untuk hal-hal yang lain ya kan ya. Nah, saya melihat teman-teman di Bintang Nusantara ini, saya lihat sangat aktif ya mengikuti pelajaran maupun dari paket A, B, C ya. Nah, kalau Mbak Poni sendiri ya, ini pengalamannya di sini udah gitu. Visi misinya, tujuannya Mbak Poni sendiri untuk mengikuti paket ini itu apa? Nah, saya minta Mbak Poni sendiri sebagai salah satu murid ya, alumni dari Bintang Nusantara, edukasikan ke teman-teman ya bagaimana Sekolah Bintang Nusantara ini dan apa manfaatnya buat Mbak sendiri. Silakan Mbak Poni. Ya, terima kasih untuk teman-teman. Saya Poni dari Grobogan. Usia saya saat ini 46 tahun. Saya di sini memang punya misi ya, karena kemarin saya sudah pulang ke Indonesia selama 2,5 tahun ya lebih. Di situ saya mengabdikan diri istilahnya, bergabung ke kegiatan di desa, yaitu masuk ke organisasi-organisasi kayak Posyandu, kayak jadi perwakilan dari desa itu untuk kecamatan, untuk kabupaten. Kegiatan kemasyarakatan ya? Iya, saya sebagai kader PKK lah kayak gitu, ibu-ibu aktif PKK ya. Di situ saya pernah mau dijadikan ketua ya, mungkin salah satu apa gitu ya, saya lupa. Intinya ternyata saya mentoknya itu saya nggak punya ijazah SMA begitu Mbak Yanti. Oh gitu. Iya, jadinya memang waktu itu saya memutuskan untuk pulang terus di Indonesia karena anak saya yang kecil masuk kuliah lagi, jadinya saya kan punya anaknya kuliah sudah. Ya, alhamdulillah yang besar kan udah selesai. Yang besar udah S1 sarjana gizi. Sekarang ternyata adiknya juga alhamdulillah sekarang sudah masuk di itu pelayaran. Nah, di situ saya punya istilahnya nekat, saya harus ke Hongkong lagi untuk mewujudkan cita-cita anak saya yang kecil ini. Nah, di situ saya kan jadi terpacu gitu. Anak-anak saya saja jadi sarjana, kok ibunya tidak gitu kan. Sedangkan saya sendiri ikut di kegiatan desa, syarat utama memang harus punya ijazah SMA, itu minimal ya, yang dibutuhkan ya. Jadinya pas saya kerja di Hongkong, alhamdulillah saya mendapatkan tempat kerja yang nyaman, majikan juga mendukung istilahnya, dan yang saya bisa banggakan di sini karena saya punya kesempatan dan saya punya biaya sendiri untuk saya masuk ke melanjutkan SMA ini. Alhamdulillah saya dapat info Bintang Nusantara dan saya menghubungi Pak Fajar pada waktu itu.
pada waktu saya masuk pertama ya saya merasa saya paling tua gitu. Ternyata akhirnya di situ kan seusia anak saya semua ya, minimal ada yang 26, ada yang pokoknya milenial ya. Kita mania ya. Pada saya umur berapa ya, lulusan SMP tahun 90 dan sekarang mengikuti lagi SMA di tahun yang sudah dibilang itu usia saya kan wah udah mak-mak banget. Tapi alhamdulillah ternyata begitu saya mengikuti sekolah lagi, saya juga bisa mengikuti pelajaran, bahkan sekarang itu lebih mudah dari zaman dulu gitu, Mbak Yanti. Yeah. Sekarang kita misalnya PR kan otomatis kita nggak kayak sekolah yang dulu di Indonesia ya, tiap hari ketemu guru gimana. Sekarang kita sebulan cuma 2 kali, tapi di situ kita bisa memanfaatkan waktu, kita cari referensi pelajaran di mana-mana, di Google banyak, di internet banyak. Jadi tergantung kita. Kalau kita aktif, insya Allah kita bisa mengikuti. Ditunjang dengan buku-buku yang dari Bintang Nusantara sendiri juga gitu. Waktu persiapan Eptanas kan saya juga ya cari-cari lah gitu. Di situ juga ada buku kumpulan untuk kayak soal-soal persiapan EPTA kayak gitu, Eptanas. Gitu. Apalagi kemarin saya kebetulan juga masih UNBK, jadi emak-emak ini akhirnya juga merasakan gitu ujian lewat komputer langsung. Yeah. Alhamdulillah hasil saya nggak memuaskan. Bahkan memuaskan. Ya alhamdulillah bisa dibilang saya paling tua, tapi saya semangatnya bisa mengikuti ya. Iya. Nah, buat Mbak Poni sendiri nih ya, kan usianya kita nggak usah malu kita nyebut umur ya. Yeah. Saya sendiri sudah kepala 4 lah ya. Kita sudah menjelang usia kepala 5 ibaratnya ya. Anak-anak Mbak sendiri udah kuliah ya. Itu satu kebanggaan sendiri kita bisa menguliahkan anak. Nah, Mbak sendiri saya ngelihat dari wajah Mbak sih satu kebanggaan buat Mbak sendiri bisa menyelesaikan jenjang pendidikan ya. Karena waktu dulu kalau kita kan nggak mengenal yang namanya 9 tahun sekolah wajib sekolah 9 tahun. Kalau sekarang kan sudah mengenal. Nah, buat Mbak sendiri nih ya, selain yang saya sudah dengar tadi begitu pentingnya ijazah itu buat jenjang karir ibaratnya ya itu sendiri. Nah, buat Mbak sendiri nih ya, apa yang ingin Mbak ibarat kata sampaikan ke keluarga Mbak sendiri ya. Mungkin kan anak-anak kan pasti tahu dong, ibunya juga sekolah dong, suami keluarga ya, kalau masih punya suami mungkin suami pun akan ibaratnya kok ngapain sih udah tua gitu kan ya. Nah, ngapain sih udah tua, nggak ini juga nggak terlalu juga dibutuhin di kampung yang harusnya seperti ini. Mbak sendiri nih ada nggak keinginan Mbak sendiri nih ya? Kan Mbak tadi kan saya lihat dari ceritanya Mbak kan udah ikut di kegiatan kampung ya kan ya. Ada nggak kayak keinginan Mbak sendiri ingin jadi seorang pejabat suatu hari kelak? Minimal mungkin ada sekretaris desa, mungkin Pak Kepala Desa, kan kemungkinan aja. Ada nggak gambaran Mbak ke sana? Kebetulan kemarin karena saya aktif ikutnya istilahnya bantu-bantu di pemerintahan desa ya. Ada 1 orang, 2 orang gitulah. Niat saya kan mau pergi ke Hongkong lagi. Ada yang bilang gini, kok malah pergi lagi tuh, mau dicalonkan sebagai kepala desa gitu. Saya kan refleks gitu. Oh masa iya jadi sih bulur gitu. Dong ya. Ya siapa tahu kan nasib orang nggak tahu walaupun istilahnya bisa dibilang mantan TKW, kenapa tidak gitu. Apalagi sekarang skill bisa dibilang kita sudah memiliki gitu kan. Ditunjang ditambah lagi dengan ijazah yang kita miliki. Insya Allah saya siap untuk mengabdikan diri setelah pulang di kampung nanti. Gitu ya. Nah, kapan pulang Mbak? Bulan depan. Wah, ini sudah memang harus direalisasikan ya. Ya ini cita-citanya nanti. Nah, dan Mbak sendiri ada nggak kemungkinan nanti di Indonesia meneruskan ke jenjang universitas gitu? Kan ibarat kata kalau di sini kan kita punya gaji ya kan, nggak terganggu lah ibaratnya kita mensisihkan. Ada nggak di Indonesia nanti ada gambaran ke sana? Karena udah mau pulang soalnya. Saya kayaknya enggak deh. Cuma saya orangnya termasuk nggak bisa diam Mbak Yanti. Kalau saya mengabdikan diri ke desa itu pasti karena sekarang pun teman-teman saya yang kemarin kapan Bu Poni pulang kita gabung lagi gitu. Saya dulu kan mewakili desa kan di kabupaten, peringkat kabupaten kayak gitu kan udah jadinya sama beberapa teman udah akrab gitu. Nah,
Mbak Poni, saya senang banget ya ngedengar begitu optimisnya Mbak Poni sendiri, bagaimana melihat walaupun nggak ngeliat usia ya, melihat bagaimana ke depan dan masih punya motivasi yang tinggi untuk hidup lebih baik lagi, untuk berkarya lagi, ya wanita karir lah kalau kita cita-citanya dulu zaman dulu kan ya, wanita berkarya kan gitu. Nah, saya minta Mbak Poni nggak keberatan kasih edukasinya ke penonton saya di Tiger Hong Kong, biar banyak lagi teman-teman semuanya yang tergerak hatinya mengikuti jejak Mbak Poni ini. Silakan Mbak Poni. Iya, untuk teman-teman Tiger Hong Kong ya, selama kita masih ada kesempatan dan kita kerja di Hong Kong, kita satu ada waktu, yang kedua kita ada biaya. Jangan buang waktu yang tidak ada manfaatnya. Kita manfaatkan untuk belajar, apalagi kalau kita belum mengikuti dan belum punya ijazah SMA. Di sini adalah kesempatan yang terbaik, karena istilahnya waktu nggak bisa diulang lagi. Kita di Indonesia juga sudah kesempatannya juga sulit sekali. Di sini itu benar-benar kita mau istilahnya mau belajar apapun tergantung kita. Mudah informasi kita dapatkan, apalagi channel-channel YouTube sekarang juga banyak mengedukasi. Bagi teman-teman pastinya juga sudah tahu semua, jadi manfaatkan waktu, jangan buang sia-sia, hanya itu yang pesan dari saya. Makasih Mbak Poni. Nah, Mbak Poni satu lagi titipan pertanyaan teman ya. Iya. Nitip mas saya, tolong tanyain. Karena dia sudah mulai berminat ya. Iya. Nah, gimana waktu mengatur waktu belajarnya? Kan otomatis dalam 1 minggu ya ada berapa kali pertemuan. Nah, dan gimana ngatur waktunya dengan jadwal sekolah itu sendiri? Kalau dulu belum ada COVID itu pertemuan 2 kali pertemuan. Di minggu ini misalnya 1 mata pelajaran, nanti minggu berikutnya eksam pelajaran yang minggu ini, tapi diganti dengan pelajaran yang akan datang. Misalnya kemarin tuh bahasa Indonesia, besok geografi, jadinya minggu ini eksam untuk pelajaran bahasa Indonesia yang pelajaran minggu kemarin, terus setelah eksam itu dilanjut dengan geografi. Jadinya 1 bulan itu kita di rumah ada tugas yang dari guru untuk mengerjakan di rumah kayak gitu. Jadi bulan selanjutnya kita setor tugas yang dikerjakan di rumah, jadi pelajaran yang kemarin kayak gitu. Jadi sangat memudahkan ya. Iya, jadi nggak harus yang setiap minggu hadir dan walaupun hari-hari kita di rumah majikan, kita tetap bekerja tidak terganggu ya. Tidak masalah. Ya itulah tadi teman-teman ya, nih buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya sama seperti teman saya tadi, bahwa sangat-sangat mudah, sangat fleksibel ya waktunya, kapan aja bisa. Bahkan sekarang sudah mengenal yang namanya Zoom meeting. Rata-rata anak-anak kan bisa menyelesaikan dengan Zoom ya. Walaupun nggak ada pandemi, ini solusi yang terbaik buat kita para pekerja migran yang tidak mempunyai waktu libur, yang tidak bisa menghadiri setiap harinya. Oke, makasih banyak Mbak Poni. Mudah-mudahan ini menginspirasi buat teman-teman semuanya untuk menyelesaikan sekolah wajib 9 tahunnya. Ya, selamat buat Mbak Poni sendiri. Nah, saya ngomong dulu sebentar dengan penonton Tiger Hong Kong. Teman-teman, ini dia yang kita perlu dengar dari alumni dari Bintang Nusantara, bahwa salah satu kesempatan wadah yang dibuat oleh seorang yang sangat luar biasa. Nanti saya akan wawancari beliau, siapa yang penggagas Bintang Nusantara ini. Nanti kamu akan nonton lebih banyak lagi videonya, saksikan setelah ini. Baiklah teman-teman, ini saya akan bincang-bincang online bersama Bapak dari penggagas dari Bintang Nusantara Learning Center ini, ya Bapak Fajar Kurniawan. Kita akan menanyakan langsung bagaimana sejarah berdirinya, kemudian bagaimana kelangsungan dari Bintang Nusantara ini, karena beliau sudah berada di Indonesia saat ini. Dan kita akan menanyakan langsung kepada orangnya, karena yang saya tahu ya, karena Bintang Nusantara ini sudah mulai berdiri sejak tahun 2009 dan sudah melahirkan lebih dari 1000 alumni dari Bintang Nusantara Learning Center ini. Nah, langsung kita wawancara dengan yang bersama. Pak Fajar, ya tenang sekali ya bincang-bincang dengan Bapak, dan di kesempatan ini saya menanyakan kepada Bapak bagaimana sejarahnya ya berdiri Bapak menggagas Bintang Nusantara ini sehingga berkembang sampai sekarang. Silakan Pak. Bicara masalah sejarah Bintang Nusantara, itu didirikan pada tahun 2009 di saat saya pertama kali menginjakan kaki ke Hong Kong. Waktu itu saya bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Hong Kong. Hari Minggu saya sering jalan-jalan ke Victoria Park, bertemu dengan banyak warga negara Indonesia yang berkumpul di sana. Ngobrol,
ternyata banyak yang belum menyelesaikan pendidikan SMP dan SMA di sana. Dari situlah saya terinspirasi untuk bisa mengumpulkan mereka di sebuah lembaga yang mampu membantu mereka untuk menyelesaikan pendidikan menengahnya. Sehingga pada saat pulang ke tanah air, mereka sudah menjadi lulusan SMA, paling tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau bisa melamar pekerjaan yang lebih baik. Jadi sampai tahun 2020 saat ini, itu kita sudah 11 tahun berdiri dan sudah menghasilkan 11 angkatan. Dan sekarang adalah angkatan yang ke-12. Nah, luar biasa banget Pak ya. Nah, dan saya mau tanya lagi nih, apa visi misinya Bapak sendiri sehingga Bapak menggagas sebuah, kita sebut dengan lembaga ya mungkin ya, kalau di Indonesia ini setara dengan lembaga. Nah, center ini, apa visi misi Bapak untuk mendirikan atau menggagas center ini sendiri yang kebetulan Bapak mengambil atau menggagasnya ini di Hong Kong ya, menjadi ibarat kata yang menjadi misi Bapak adalah mencerdaskan pekerja migran yang ada di Hong Kong. Dengan visi dan misi Bintang Nusantara, visi kita adalah untuk membantu melakukan proses transformasi sumber daya manusia Indonesia sehingga SDM ini mampu menjadi kekuatan yang memiliki nilai, memiliki value dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Kedepan, saya yakin Indonesia memiliki Human Development Index yang lebih baik dengan jumlah lulusan ya WNI yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya lebih banyak lagi. Nah, berkenaan dengan misi kita adalah menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan SDM dari negara lain sehingga mereka memiliki kehidupan yang lebih baik gitu dan mampu menjadi atau menemukan problem solving terhadap masalah hidup yang mereka hadapi sehari-hari. Itu misi. Nah Pak Fajar, sangat luar biasa ya tadi visi misinya, dan kita akan lihat bagaimana pencapaiannya sampai sekarang ini yang mulai berdiri dari tahun 2009 hingga 2000 ini ya, yang sudah dicapai oleh Bintang Nusantara Learning Center ini. Mungkin teman-teman penonton dari Tiger Hong Kong ingin mendengar apa sih pencapaiannya sampai saat ini. Silakan Pak. Dengan pencapaian sampai tahun 2020 ini, kami telah meluluskan 8 siswa SD, kemudian 355 siswa paket B atau SMP, dan yang paling banyak kami telah meluluskan 1.700 siswa paket C SMA. Jadi, sejak 2009 sampai 2020, kami telah meluluskan siswa paket SD, SMP, SMA sebanyak 2086 siswa yang keseluruhannya adalah pekerja migran Indonesia yang berada di. Nah, rencana kedepannya bagaimana Pak tentang Bintang Nusantara ini? Apakah akan lebih meluas lagi atau melebarkan sayapnya ke negara-negara lain, kemungkinan ke Taiwan mungkin, Taiwan sudah ada ya, Brunei Darussalam dan Taiwan kayaknya sudah ada ya, mungkin ke Jepang, Korea ya, negara lainnya. Nah, apa rencana kedepannya Bapak dengan Bintang Nusantara Learning Center ini? Kedepan, kami berharap Bintang Nusantara ini jadi membantu banyak warga negara Indonesia, khususnya para pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri. Makanya moto kami adalah sekolahnya WNI di luar negeri. Saat ini, yang sudah berjalan adalah kelas yang ada di Hong Kong, di Macau. Kemudian ada di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini menginjak tahun ketiga. Kemudian kami sekarang sedang menjajaki proses kerjasama untuk membangun di kawasan Malaysia dan yang satu lagi di Taiwan. Mudah-mudahan ke depan kami dapat membantu banyak warga negara Indonesia untuk dapat menyelesaikan pendidikan menengahnya di luar negeri, di tempat mereka bekerja. Nah, Pak Fajar, banyak sekali tadi dari sejarahnya, visi misi, pencapaian sampai sekarang ya, dan menurut Bapak nih ya, sebagai seorang penggagas yang juga aktif di dunia pendidikan, ya sangat konsen di dunia pendidikan. Buat Bapak sendiri ya, apa sih manfaat sekolah buat Bapak sendiri? Bapak bagi-bagi buat kita semuanya biar kita juga mengerti apa sih pentingnya untuk sekolah. Yang bagus, Mbak Yanti. Banyak yang datang ke saya mengatakan bahwa saya sudah tua Pak, ngapain saya sekolah lagi? Padahal menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh usia. Saya hanya bisa mengutip apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim.
Apabila anak Adam telah mati, maka hanya 3 amalannya yang tidak akan terputus. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Apabila kebetulan kita belum punya anak yang mendoakan kita, atau mungkin kita hanya memiliki sedikit harta sehingga sedekah kita kurang, maka menuntut ilmu adalah hal yang paling mudah kita dapatkan, sehingga ini akan menjadi amal yang tidak terputus pada saat kita ke akhirat nanti. Nah, itu tadi manfaat pendidikan buat secara umum, Pak ya. Nah, manfaat pendidikan saya mau tanya ini secara khusus, Pak ya, karena rata-rata di Hongkong ini adalah buruh migran, pekerja migran yang ada di Hongkong ini adalah wanita. Nah, dan menurut Bapak, apa manfaat sekolah ini sendiri bagi wanita atau perempuan? Tanya kepada siswa, untuk apa kamu sekolah? Banyak yang menjawab, saya hanya ingin mendapatkan ijazah, Pak. Padahal ijazah itu hanya sebagian kecil daripada apa yang peroleh dari sekolah. Inti dari sekolah adalah melatih Anda untuk dapat memecahkan berbagai macam masalah, sehingga Anda tahu cara untuk memecahkan berbagai macam masalah tersebut. Banyak orang yang galau, bingung berhari-hari. Kenapa? Karena tidak tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan itu. Itu dipelajari di sekolah. Contoh, Anda sudah mengumpulkan uang 100 juta dari bekerja di luar negeri. Pada saat Anda pulang ke tanah air, Anda bingung, 100 juta ini mau dikemanain? Bagaimana cara mendirikan usaha? Bagaimana cara mendatangi notaris untuk membangun sebuah yayasan misalkan, sehingga uang ini bisa saya manfaatkan untuk membangun usaha. Nah, di sekolah itu dipelajari. Kalau di paket C itu ada yang namanya ilmu ekonomi. Sehingga pada saat nanti Anda pulang, Anda bisa tahu, oh dengan uang 100 juta ini, saya bisa membangun usaha. Bagaimana cara menghitungnya, membuat neraca, membuat laporan rugi laba, itu semua dipelajari di sekolah. Sehingga sekolah dapat membantu Anda untuk memecahkan masalah. Anda terlatih dan cepat untuk memecahkan masalah, sehingga tidak berlarut-larut dalam kegalauan, kebingungan. Galau dan bingung itu akibat dari tidak banyak tahu. Sebagian pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong adalah perempuan. Perempuan itu adalah blueprint generasi kita ke depan. Biasanya kalau orang menginginkan anaknya jago matematika, si ibunya mestinya harus jago matematika. Jadi pada saat Anda sekolah, bukan hanya berpikir tentang ijazah atau memecahkan masalah, tetapi Anda ingat bahwa someday saya akan memiliki anak. Anak itu akan meniru persis cetakannya. Jadi kalau ibunya jago ekonomi, ibunya jago bahasa Inggris, maka otomatis akan menurunkan kepada darah dagingnya, yaitu sang anak. Yang kedua, sekolah itu akan menjadi contoh real bagi si anak untuk rajin belajar. Kita tahu Rasulullah itu lebih banyak mencontohkan dibandingkan memberikan statement. Nah, pada saat anak melihat bahwa, oh ibu saya belajar matematik, oh kalau saya bertanya kepada ibu, ibu mampu menjawabnya. Ibu, integral dari X pangkat 2, bla 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 berapa? Anda dengan cermat dan tepat dapat menjawab pertanyaan si anak dengan baik. Jadi, sekolah itu adalah bagaimana caranya kita memproses diri Anda untuk menjadi lebih baik, sehingga Anda mampu melahirkan generasi ke depan yang cerdas, dan Anda menjadi contoh yang baik bagi anak cucu kita di kemudian hari. Sangat luar biasa ya penjabaran dari Bapak tadi, dan mudah-mudahan ini sangat dipahami oleh teman-teman semua sebagai kaum wanita. Seperti saya termasuk saya juga Pak ya, mungkin saya juga mendapatkan ilmu ya yang sudah Bapak sampaikan, dan kami sudah serap ilmunya dari Bapak. Makasih banyak. Dan apa manfaatnya sekolah ini terhadap pekerjaan kalau menurut Bapak? Tidak selamanya mudah. Ada suatu waktu di mana keadaan fisik kita itu menurun, sehingga Anda tidak perlu mengerjakan pekerjaan yang fisik dan kasar lagi. Seminggu yang lalu saya memperoleh telepon dari tenaga kerja Indonesia yang ada di Inggris. Dia mengatakan, Pak, saya ingin paket C. Umur saya 50 tahun. Lah, kemudian saya bertanya, kenapa Bapak ingin sekolah? Begini Pak, karena saya tidak punya ijazah SMA, sehingga saya pernah bekerja di Amerika, saya pernah bekerja di Inggris. Akibatnya saya hanya bisa mengerjakan pekerjaan yang kasar Pak. Saat ini usia saya sudah tua Pak, sehingga saya tidak bisa lagi mengerjakan pekerjaan itu. Saya harus beralih ke pekerjaan yang berada di belakang meja, yang lebih soft. Tapi sayangnya Pak, saya tidak punya ijazah SMA. Nah, di sini Anda memiliki visi bahwa tidak selamanya Anda kuat,
suatu saat Anda akan turun fisiknya. Di saat usia 45 tahun terus sampai 50 tahun, Anda membutuhkan sebuah pekerjaan yang sifatnya analitis, bukan fisik. Dan pekerjaan analitis itu didapatkan dari ijazah yang Anda peroleh dari sekolah formal. Baiklah teman-teman, itu tadi suguhannya ya, pertemuan kita dengan alumni dari Bintang Nusantara Learning Center yang ada di Hong Kong. Dan mudah-mudahan informasi ini membuka satu informasi lagi buat kamu, menambah satu informasi. Dan jangan lupa informasi ini jangan cukup sampai di kamu, teruskan ke teman-teman, bagikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak. Dan jangan lupa informasinya ada di kolom deskripsi video ini, dibaca, di nomor teleponnya silahkan hubungi atau komen di kolom komentar. Nah, kalau ini informasi ini baik buat kamu, di like, bagikan ke teman-teman, dan jangan lupa di subscribe untuk lebih berkembangnya channel ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.